infrastruktur, teknologi, pangan, apa ini, kebijakan dan kearifan lokal. Jadi judulnya Desa Surodadi menuju Desa Wisata gitu ya. Lokasinya di sini. Ini kami sudah mengadakan kerjasama dengan Desa Surodadi ini dan mereka ingin desanya menjadi desa wisata. Ya. Banyak sekali potensi yang akan bisa kita lakukan di sana supaya desa ini bisa lebih berkembang. Nah, setidaknya dukungan dari aparat yang sangat bersemangat dan beberapa komponen masyarakat ya. Sedangkan beberapa masyarakat yang lain yang itu mungkin tugasnya mahasiswa untuk menghidupkan motivasi mereka untuk sama-sama membangun desanya. Kemudian yang kedua, tematik untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial dan ekonomi. Lokasinya lebih dekat di Kecamatan Semarang Timur. Sementara desa yang akan dipilih itu adalah Kemijen. Sementara ini ya, tetapi nanti akan tentu saja akan ada koordinasi dengan pihak kecamatan. Apakah masih ada beberapa daerah lain yang bisa dijadikan tempat tematik seperti ini? Jadi gambarannya adalah desa Kemijen ini memang desa yang rapat, apa namanya, penduduknya gitu kan. Kemudian di sana cukup banyak permasalahan sosial yang kita perlu hadir di sana. Jadi pendekatannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan psikososial dan ekonomi. Apapun yang bisa kita lakukan melalui eh, apa kompetensi kita yang kita dapatkan selama kuliah ya. Setidaknya 5 semester kuliah itu kita bisa apa dan hari ini kan dengan apa namanya informasi ya media informasi yang banyak sekali bisa kita kembangkan. Kecamatan ini semester kemarin kita jadikan tempat untuk KKN yang reguler ya dan beberapa sudah ada tinggalan maksudnya beberapa informasi untuk eh, apa bekal untuk KKN berikutnya. Di Semarang Timur kemarin contohnya saja ada mahasiswa elektro itu yang memanfaatkan energi terbarukan, kemudian ada yang untuk apa namanya dari mahasiswa komunikasi kalau nggak salah TIK itu bikin eh, apa web UMKM gitu ya, yang bikin informasi gitu sehingga berapa puluh UMKM di sana tuh bisa terinformasikan gitu, mudah diakses untuk mencari informasi di sana. Saya kira banyak sekali ini permasalahan di sana yang bisa kita dekati, termasuk permasalahan sosial, karena beberapa sebagian besar itu adalah berpendidikan rendah gitu ya. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan eh, apa orang-orang psikologi atau ilkom mungkin itu perlu ya itu di sana sekali untuk bagaimana tentang membangun keluarga yang sehat, keluarga yang bersemangat, keluarga yang berpikir untuk maju dan segala macam itu PR-nya banyak sekali di Kecamatan Semarang Timur. Kemudian jadi dua nih tempat ini ya nanti mahasiswa bisa memilih mana di antara tematik ini ya. Kemudian kuotanya sementara ini sudah kami tentukan ya 20 minimal sampai 30 mahasiswa. Kalau kurang dari 20 tidak kita adakan, lebih dari tapi jangan sampai lebih dari 30. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ini kan ada dua tempat, berarti 60. Kalau ternyata peminatnya lebih dari 60, kami akan apa namanya pilihkan di apa namanya tempat yang lain yang temanya tetap wisata, satunya ada kesejahteraan sosial dan ekonomi ya. Jadi ada beberapa kita sudah bekerja sama, tinggal nanti kita kembangkan, kita apa temanya sama, hanya tempatnya berbeda ya, tempatnya berbeda. Jadi yang kira-kira kondisinya hampir sama. Kalau misalnya di Kecamatan Semarang Timur yang seperti ini kondisinya di beberapa tempat saya kira mudah dicari. Nanti kita minta petunjuk Pak Camat yang sama yang seperti apa. Atau di Kecamatan Semarang Utara juga ada sebenarnya yang kira-kira kondisinya sama, wilayah pantai gitu ya.
Tapi ini kalau ini bukan pantai, dekat pantai tapi penduduknya bukan nelayan. Kalau yang ini nelayan. Kalau yang apa Desa Surodadi itu bukan nelayan ya. Tambak itu ya, tambak dan di sana yang paling banyak itu kan mancing gitu ya. Yang di mana Surodadi. Mereka berpendidikannya masih kurang. Kalau tidak salah yang pendidikan S2 hanya 2 orang, sedangkan yang lain artinya kuliah itu hampir tidak ada gitu. Rata-rata begitu ya. Nanti itu jadi PR-nya para mahasiswa KKN untuk mengabdi ya, mengabdi masyarakat dengan KKN untuk mengembangkan daerah-daerah tersebut. Baik, jadi kembali ke sini nanti kalau ternyata pesertanya lebih dari 60, maka kita akan buka lagi daerah yang lain yang temanya sama ya. Wisata, yang satunya adalah peningkatan kesejahteraan psikososial dan ekonomi. Eh, Anak-anakku sekalian, ini nanti untuk KKN ini akan sudah diadakan pembekalan dan survei ya. Pembekalan tanggal 11 Maret dan kemudian akan diadakan survei dan sampainya 25 Maret karena tanggal 28 sudah libur, cuti bersama ya. Kemudian kita libur Idul Fitri baru masuk tanggal 8 kan gitu ya. Sehingga ada waktu kemudian pelaksanaannya baru 15 April sampai 13 Juni. Kenapa dipilih tanggal ini? Karena tanggal 16 Juni sudah ujian UAS. Jadi pelaksanaan KKN tematik itu dilaksanakan sebelum UAS. Sebelum UAS ya. Baik. Kemudian ini jadwal pelaksanaannya. Kita adakan pembekalan 11 Maret ya, kemudian survei 12 Maret sampai 2 Maret, pelepasan 15 April, kemudian pelaksanaan 15 April sampai 13 Juni ya. Catatan masa perkuliahan itu 3 Maret sampai 15 Juni ya. Jadi kita lihat di sini tanggal 16 sudah ujian. Ini memang ada UTS, tetapi kita tetap melaksanakan karena kalau tidak ada waktunya lagi untuk melaksanakan KKN yang tematik ini ya. Kita terpaksa nabrak UTS di sini, tetapi kita tidak menabrak UAS gitu. Ya, libur Idul Fitri itu cukup panjang, makanya kita beberapa terpaksa kehilangan beberapa apa namanya waktunya karena libur ya. Dari mulai tanggal 28 sampai tanggal 7, 28 Maret sampai 7 April itu libur ya. Oke. Baik, kemudian ini sebagai gambaran saja ya. Eh, Misalnya dengan temanya ini Surodadi menuju desa wisata. Nanti mahasiswa bisa cek sendiri lokasinya ya di peta kan mudah itu daerah Sayung. Eh, Mereka ingin sekali menjadi daerah wisata ya. Pemetaan ini contohnya kegiatannya apa? Pemetaan potensi wisata. Ini semua prodi kan bisa ya, apalagi yang PWK tuh. Nanti dia bisa bikin petanya gitu kan. Kemudian pengembangannya kan bisa diskusi dengan aparat gitu kan. Nanti tinggal yang perlu dikembangkan apa saja di sana itu kan. Misalnya UMKM-nya belum berkembang. Itu suatu anu juga apa namanya? eh, Pekerjaan juga yang bisa dikembangkan di sana. Pengembangan pemasaran digital ya, ini untuk supaya wilayahnya dikenal di luar gitu kan. Manajemen wisata gitu. Belum ada di sana itu. Infrastruktur desa wisata ini orang-orang teknik sipil, elektro, kemudian apa namanya PWK juga akan bisa melihat ya setidaknya dibuatkan rencananya atau sudah mulai bergerak memanfaatkan kerjasama dengan pihak lain jika ada sudah mulai ya. Setidaknya kita sudah nggak cukup cuma 2 bulan, tapi minimal meletakkan dasar-dasar untuk berkembang seterusnya selanjutnya. Ini itu penting sekali ya. Kemudian juga produk lokal dan souvenir yang namanya daerah tambak ya. Itu juga
apa produk lokalnya mungkin sekitar masalah-masalah itu, ada ikan, ada cumi-cumi, cumi, apa namanya itu, yang hidup di batu-batu itu apa kepiting apa ya, terus dan lain-lain itu ada di sana. Ya, kalau di wisata ya ada souvenir segala macam gitu ya. Kampanye pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan, ya ini di mana-mana bisa, termasuk wisata kan harus bersih, pemanfaatan limbah segala macam itu bisa semua ini. Penyusunan peraturan desa terkait pariwisata ini ya. Di sana itu banyak orang datang mancing di sembarang tempat gitu kan. Harusnya kalau dipetakan itu ternyata ada yang punya. Terus nanti tentang hak orang yang datang, hak desa, hak orang yang punya tanah atau orang mengelola apa namanya tempat-tempat wisata itu, saya kira Fakultas Hukum mungkin ini yang banyak bisa bergerak. Artinya semua bisa ya. Orang TP apalagi ya, orang TP itu untuk ketahanan pangan, pangan kan dari mulai yang menanam tanaman, mengembangkannya sampai itu yang produk-produk pasca itu ya, ikan mau diapakan segala macam itu kan bagian dari TP kalau tidak salah begitu. Saya kira masing-masing program studi tinggal googling lah ya, cari informasi apa saja contoh-contoh tentang kegiatan KKN di suatu tempat, temanya ini misalnya kegiatannya apa saja, nanti tinggal di googling, tambahkan untuk program studi atau jurusan ini gitu kan, pasti nanti banyak eh, pilihan-pilihan yang bisa dilakukan, tinggal nanti berdasarkan survei yang cocok untuk tempat tersebut apa gitu ya. Kemudian untuk Semarang Timur begitu juga, ini yang psikososial untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah, misalnya itu ada training keterampilan apa mengelola emosi, ada konseling, ya orang psikologi saya kira paling bisa itu, paling mengerti bagaimana untuk healing orang-orang yang kira-kira atau dicarikan, orang psikologi lebih tahu lah ya bagaimana apa namanya agar masyarakat bisa lebih bahagia gitu ya di sana itu dengan kondisi misalnya ekonomi yang kurang gitu misalnya ya. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya ini UMKM lagi contohnya gitu. UMKM itu banyak sekali kerjaannya itu. Dari mulai apa produk itu apalagi ya, produk itu kan bisa dari mulai bagaimana produknya, tampilan produk, pengemasan, pemasaran itu kan beberapa teman-teman KKN itu banyak membantu dengan pengemasan. Kemasannya itu supaya menarik, kemudian yang bagaimana orang lain tahu bahwa di situ ada produk ya. Kemudian juga kalau bisa kita punya network jaringan disambungkan supaya barang yang apa produksi dari masyarakat bisa berkembang segala macam lah. Nah, orang ekonomi mungkin juga lebih banyak mengetahui, walaupun Fakultas Ekonomi mungkin sedikit ini nanti ya, karena yang semesternya kan semester 7, mungkin kelas malam yang bisa mengambil di pemberdayaan ekonomi. Tapi saya kira Ilkom misalnya juga bisa ya berperan di pengembangan ekonomi masyarakat. Dan kadang-kadang mahasiswa KKN itu eh, walaupun prodinya apa gitu ya, nanti tetap aja dia tetap dengan kompetensi program studinya, tapi kan dengan masyarakat akan berinteraksi, saling ada apa perpotongan apa intersection yang antara satu dengan yang lain, informasi, ada yang bisa berbuat bikin macam-macam itu ternyata ya, sehingga kemudian ya yang penting ada tinggalan yang baik di sana. Pelatihan mengenai sumber daya manusia, mengenai infrastruktur dan fasilitas sosial tadi seperti di semua tempat itu saya kira diperlukan ya, supaya tempatnya bisa lebih bersih gitu kan. Mengelola sampah saja kan bukan sesuatu yang mudah ya. Setidaknya kita bisa memberikan alternatif kepada masyarakat bagaimana kita bisa mengelola sampah sehingga kemudian lingkungan bisa lebih bersih gitu ya. Itu salah diantaranya, termasuk yang detil-detil, ada yang bisa memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih berguna dan seterusnya. Nanti tinggal di googling aja teman-teman semuanya, aku semua bisa di apa di dicari ya program yang paling cocok dengan program studinya, dicocokkan kemampuannya, kemudian tinggal dilihat kebutuhannya di masyarakat.
Baik, ini informasi beberapa mata kuliah konversi, tapi ini informasi yang saya dapatkan dari peraturan tentang IPKM ya, kurikulum 2021 yang sudah dikonversi. Ini adalah keseluruhan yang ditawarkan, contohnya di Fakultas Hukum. Tapi sekali lagi, nanti yang menentukan boleh konversi yang mana saja itu dari prodinya ya. Ini kan secara umum yang tercatat di peraturan tersebut dan tentu saja dilaksanakan menyesuaikan keadaan ya. Misalnya sesuai dengan tematiknya, kalau nggak cocok sama sekali mungkin tidak ditawarkan untuk diambil oleh kaprodinya. Ya. Contohnya sebenarnya ini hukum ya, kemudian ada yang nanti bisa dilihat di peraturan itu. Kemudian akuntansi ini apa namanya mantul konversinya. Ada yang contoh bagus. Kalau PWK itu ada 3 kelompok keahlian ya. Ini saya contohnya salah satu yang bisa diambil, yang ditawarkan. Tapi ini yang TP, kalau TP sudah fix ini nanti artinya eh, berapa nih? Ini totalnya kan nanti kan maksimal 10 ya. KKN 1, kemudian oleh Bu Kaprodi diinformasikan silakan pilih di antara ini supaya jumlahnya maksimal 10. Ini masih ada berapa? 3, 5, 10, 12. Berarti kalau 3, silakan pilih 7 SKS ya. Kalau nggak bisa genap, misalnya mau dipilihnya yang 2, 2, 2 ya jadi 6 gitu ya. Dan 6 tambah 3 kan 9. Tapi silakan itu nanti berkoordinasi dengan Kaprodi, mata kuliah mana yang bisa dikonversi. Ini contoh TP ini adalah ini ya. Sudah disampaikan kepada kami, ini yang bisa dikonversi oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa silahkan eh, apa namanya data ini supaya apa kan siapa tahu kita nggak tahu juga. Oh ternyata sudah diambil di semester sebelumnya misalnya kan. Waduh ternyata sudah saya ambil semua. Berarti buat apa saya ikut KKN tematik gitu ya. Kecuali mungkin berpikir yang lain lagi. Nggak apa-apa saya tidak dikonversi karena saya passionnya di tema ini nih gitu. Misalnya seperti itu. Saya punya keinginan berbuat 2 bulan ini untuk misalnya Solo Dadi menjadi berubah misalnya. Ya itu masing-masing ya. Eh, ada yang memang semata-mata mencari karena kesibukannya segala macam. Saya perlu ini waktu yang lebih apa tidak tersita dengan perkuliahan, saya langsung di lapangan gitu kan. Silakan aja ya. Kemudian, nah ini psikologi juga ini yang ditawarkan sebenarnya, tetapi Kaprodi sudah menentukan yang bisa diambil ini silakan dipilih. Eh, ini nggak dipilih ya. Ini sudah ditetapkan oleh Kaprodi. Jadi yang mengambil eh, KKN tematik, maka oleh Kaprodi Psikologi ditetapkan yang yang diakui adalah mata kuliahnya KKN. Ini apa maksudnya nih? Bentar, bentar. Oh, sorry, sorry. Ya, sorry, sorry, sorry. Mana tadi? Ya. Nah, ini maksudnya ini keterusan nih bukan nih, maksudnya KKN 3 SKS, kesehatan mental 2 SKS, mental 2 SKS, psikologi komunikasi 2 SKS, training dan development 2 SKS. Nah, ini angkanya ini ketambahan ini ya, belakangnya bukan ya. Jadi berapa nih? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 9 PKS. Jadi mahasiswa psikologi sudah bisa hari ini melihat bahwa Kapolri sudah menetapkan bahwa nanti yang terkonversi adalah ini. Nah, jadi nanti kalau di lapangan juga usahakan juga ada program individu yang terkait dengan ini, dengan apa namanya capaian yang akan di sana, yang akan dicapai di selama apa namanya KKN 2 bulan itu. Nggak bisa 10 ya, karena memang susah ngepasin salah satu harus 3 gitu kan, susah juga. Kecuali kebetulan yang ditawarkan ada yang 3. Adapun misalnya ada mahasiswa yang, oh saya sudah mengambil apa kesehatan mental misalnya begitu, boleh nggak ngambil yang lain? Itu keputusan sepenuhnya di Kaprodi. LPPM hanya melaksanakan saja, sedangkan
keputusan mata kuliah yang akan dikonversi segala macam itu hak sepenuhnya Kaprodi ya. Kaprodi sudah menyediakan beberapa mata kuliah, tetapi yang disesuaikan dengan temanya bisa jadi sudah ditetapkan seperti di psikologi ini mata kuliah yang dikonversi. Ya, begitu ya. Baik, kemudian ini contoh yang lain ya. Saya kira nanti eh, bisa berhubungan dengan Kaprodi untuk bertanya atau mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Saya kira eh, mahasiswa mungkin sudah tahu juga, masing-masing kan sudah punya pilihan konversi apa kurikulum reguler atau kurikulum MBKM. Angkatan 2021, kalau 2021. Mahasiswa semester ini kan sudah ya. Angkatan 2022 sudah, ini kan ini 2022 ya yang mengambil berarti. Ya. Baik, ini adalah mekanisme pendaftaran KKN tematik. Jadi, ini begini kan, tanggal 3 Maret kan kita sudah mulai kuliah. Nah, saat mulai kuliah itu harusnya sudah jelas bahwa mahasiswa sudah jelas dia KRS-nya KRS yang mana. Sehingga kemudian kita mulai lebih awal. Dan yang pertama untuk peminatan ini kita juga tidak tahu nanti yang daftar berapa kan, karena itu hak sepenuhnya mahasiswa memilih yang reguler atau tematik. Sehingga kalau misalnya tempatnya banyak kan kita harus yang mendaftar banyak kita harus menduplikasi tempat sesuai dengan temanya. Oleh karena itu sebelum kuliah dimulai ya, dan untuk memastikan memuluskan proses penentuan KRS ya, itu maka kita adakan dulu pendaftaran peminatan KKN tematik 4. Yang ini nanti akan kita jadikan dasar untuk kita sampaikan kepada Kaprodi. Ini mahasiswa yang akan mengambil KKN tematik 4. Tapi prosesnya mahasiswa tetap harus datang ke Kaprodi, gitu ya. Pendaftarannya bisa mulai hari ini, mengisi Google Form, linknya itu. Caranya gimana nih? Sudah ada flyer ya, nanti dibuatkan flyernya. Nanti daftarnya di sini atau dicatat atau difoto lah silakan ini di https SID daftar tematik 4 Google Formnya itu linknya. Kami ingin memastikan ketercukupan lokasi KKN jumlahnya berapa. Maksimal 16 Februari ya. 16 Februari nanti kami akan rekap itu semua peserta. Di situ sudah ada pilihan ya. Pilihannya KKN desa wisata atau KKN kesejahteraan sosial dan ekonomi ya. Hmm. Ya, sampai di situ. Kalau yang KKN reguler tidak perlu mengisi ya, karena tidak ada apanya di situ ya, nggak ada pilihannya ya. Jadi yang mengisi hanya yang akan memilih KKN tematik. Ya. Kemudian setelah itu silakan berkoordinasi dengan Kaprodi sehingga nanti tanggal 24 Februari terakhir itu diharapkan sudah selesai pengisian atau perubahan KRS menjadi KKN MBKM ya. Yang ini KKN tematik 4. 24 Februari itu adalah tanggal terakhir validasi dari dosen wali. Jadi nanti supaya jelas waktunya ya. Baik, kemudian nanti yang memilih paket tematik melakukan pembayarannya ke rekeningnya Yayasan Alumni Undip di nomor BNI ini paling lambat tanggal 13 Maret. Begitu informasi tentang mekanisme pendaftaran KKN tematik 4. Ini alurnya demikian. Jadi yang pertama setelah peminatan nanti lapor kepada Prodi untuk bagaimana pengisian KRS-nya itu. Kemudian melakukan perubahan KRS. Nanti Kaprodi akan beri data dan akan apa namanya
Berdasarkan itu maka Kaprodi nanti kan setelah itu mahasiswa hadir kan punya data fix ya. Kemudian nanti proses berikutnya adalah proses di Sakti karena yang akan menginput semuanya itu adalah Sakti. Kemudian LPPM terakhir melakukan validasi dan masukkan ke sistem KKN. Ini eh, validasi ini tergantung pembayaran ya. Nanti pembayaran itu kan ke rekeningnya yayasan. Nanti kami hanya bisa validasi bagi yang sudah mendaftar. Kalau yang membayar, kalau yang belum membayar nanti nggak bisa apa namanya tidak muncul. PPM kan bagian terakhir saja. Jadi kalau ditanya nama saya kok belum muncul ya, mungkin karena belum bayar sehingga tidak muncul untuk bisa divalidasi oleh PPM gitu ya. Itu ini anunya alurnya, ini eh, jadwalnya yang nanti mengambil KKN tematik itu supaya bisa punya gambaran lebih jelas untuk merencanakan waktunya gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama KKN tematik ya. Ya, oke. Kemudian selesai ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sementara stop share dulu. Nanti kalau diperlukan akan dibuka kembali. Yang ikut 380 lebih ya. Nah, saya kira cukup informatif. Hmm. Ada pertanyaan? Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Saya dari Ya, Fakultas Hukum. hukum Nama ya. saya Yulia, siap. Maaf mau tanya, untuk yang mata kuliah dikonversi itu apakah harus mata kuliah yang sudah kita ambil KRS semester ini atau enggak? Terima kasih Tanya sebelumnya. begini, ya. Ini kan sudah sebagian sudah mengisi KRS, tapi belum divalidasi kan? Siap, Bapak, benar. Validasi itu kalau nggak salah tanggal 16 sampai 24 itu. Ya, jadi setelah mahasiswa melakukan pembayaran baru bisa validasi. Maka masih bisa dirubah saya kira kalau akan dirubah menjadi mata kuliah yang MBKM itu. Jadi misalnya ambil apa SKS-nya 20 misalnya ya. 24 ya rata-rata sekarang ya. 24 yang bisa dikonversikan 10 mata kuliah. Salah satunya KKN. 7 mata kuliah yang lain itu kan nanti masuk ke KRS MBKM. Nah, di situ nanti di apa koordinasi dengan Kaprodi. Kaprodi. Jadi ya tetap ambil di situ ya, diambil diisi KRS-nya mata kuliah yang akan diambil itu. Hanya saya tidak bisa melihat anunya mahasiswa kan. Jadi kalau di situ nanti kan dipilih, kemudian nanti itu jadi mata kuliah konversi. Mata kuliah konversi itu sebenarnya artinya gini, mahasiswa kan tidak perlu kuliah gitu ya. Kalau menurut aturannya kan begitu. Tapi sampai semester kemarin masih apa namanya namanya masih masuk gitu di dalam daftar peserta kuliah. Saya nggak tahu nanti apakah sudah dikasih tanda oleh Sakti untuk di semester ini. Gitu. Mungkin jelas, Mbak Julia. Jelas, Bapak. Terima kasih, Pak. Masih ya, oke. Jadi diharapkan makanya sosialisasi lebih awal supaya kita ngejar waktu supaya tidak apa namanya tidak perlu sudah selesai validasi harus dirubah lagi gitu ya. Jadi harapannya eh, validasi itu sudah fix, tidak perlu ada perubahan KRS lagi. Selamat sore Pak, izin Boleh. bertanya. Ada ya, monggo silakan. eh itu KKN-nya tuh boleh milih atau enggak ya Pak? Atau wajib tematik? Oh boleh, silakan. Ini kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa LPPM itu KKN itu diselenggarakan oleh LPPM dan ada dua pilihan. Pilihannya adalah mungkin agak terlambat tadi ya. Yang pertama atau saya share aja ya biar nanti yang mungkin tadi yang apa? Tadi soalnya baru 250-an berarti ada sekitar 140 yang mungkin belum dapat informasi ini. Saya ulangi sedikit.
Nah, gitu. Oke, kok. Hmm. Nah, ini dia ya. Jadi, sebentar. Nah, ini ada dua pilihan ya. Jadi mahasiswa berhak memilih ya, tidak harus tematik ya. Tematik itu KRS-nya KRS yang MBKM ya. Karena tadi berbeda ya ini. Jadi silakan pilih antara reguler dan MBKM. Perbedaannya di sini secara waktu dan biaya dan apa namanya pengakuan SKS-nya. Kalau KKN reguler 1 bulan dilaksanakan setelah UAS, yang pada umumnya begitu ya. Sejak dulu ada reguler 1 bulan, biayanya 600.000 per mahasiswa, SKS-nya 3. Tapi ini adalah yang keempat, kita mengadakan KKN tematik yang keempat. Jadi sudah ada 3 kali kita melaksanakan, durasinya 2 bulan, SKS-nya dikonversi sampai maksimal 10. Tadi contohnya psikologi itu karena mata konversi yang lain ada hanya 2 SKS per mata kuliah sehingga jadi 9, nggak bisa 10 ya. Kemudian lumayan ya, artinya selain KKN ada 3 mata kuliah yang sudah termasuk di dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak perlu kuliah dan tidak perlu ujian ya. Kemudian pelaksanaannya selama kuliah ini biayanya 800.000 per mahasiswa. Ini yang untuk KKN tematik. Tematiknya ada 2 di Desa Wisata Surodadi dan di Semarang Timur, Semarang Timur. Desanya sementara ini Kemijen, tapi nanti tentu saja itu yang kira-kira seperti itu akan diputuskan juga bersama dengan Pak Camat. Ini gambarannya, saya stop share ya. Oke. Gimana Mbak? Siapa tadi? Nada ya. Jadi boleh, tidak harus tematik, tidak wajib ya. Wajibnya wajib KKN, tetapi tidak wajib harus. Selamat sore Bu Ika, Kapolri Teknologi Hasil Pertanian. Terima kasih bisa bersama. Saya nggak lihat Kaprodi yang lain karena mungkin layarnya kan cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. 25 ya. Padahal ada 383. Berarti berapa itu ya? Berapa kelas itu? Hampir 14 ini ya slide. 14 gambar. Ini. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Di kalender akademik itu KKN reguler kok tanggal 13 Juli. Ini ada pertanyaan ini. Di kalender akademik itu KKN-nya tanggal 13 Juli ya. Eh, saya juga berdasarkan kalender akademik, tapi coba nanti ya, Mbak. Yang pasti begini, yang jelas. Itu dilaksanakan setelah UAS. UAS selesai, itu UASnya selesainya tanggal berapa? Kalau yang di kalender yang dipegang Mbak siapa tadi ya? Siapa tadi ya? Ini ada yang tanya ya. Oh, ada yang tanya yang lain lagi. Ya, jadi ya itu nanti coba. Saya kan pegang yang revisi. Ini kelihatannya 13 Juli sampai 31 Juli kan kurang dari 1 bulan ya. Reguler itu 1 bulan. Jadi ini mungkin kalendernya kurang pas itu. Yang kami terima tanggal akhir Juni harus sudah selesai ujian sehingga kemudian KKN-nya bisa dilaksanakan di awal Juli. Baik, itu yang dari Mbak Raina ya. Kemudian dari Mbak Raina juga tanya tentang benefit didapatkan dari KKN tematik. Itu tadi ya. Eh, Makanya ini plus minus silahkan dipilih mahasiswa yang akan mempertimbangkan sendiri, milih yang reguler setelah ujian atau sebelum ujian. Sedangkan atau tematik yang sebelum ujian. Tematik itu kelebihannya tentu saja karena satu dilaksanakan pada saat ujian itu bisa pada saat kuliah bisa plus bisa minus, tetapi kan ada konversi mata kuliah ya. Bisa ada konversi mata kuliah yang misalnya tadi psikologi
Psikologi sudah menentukan psikologi apa tadi? Kesehatan mental, training and development gitu kan. Itu dan satu lagi mata kuliah, ada 3 mata kuliah yang mahasiswa tidak perlu kuliah. Tidak perlu kuliah 3 mata kuliah itu dan tidak perlu ujian. Nilainya dari nilai KKN tematik. Begitu ya, silakan dipertimbangkan. Waktunya 2 bulan dengan biaya tentu saja lebih besar daripada KKN reguler. Kemudian untuk dari Mas Raka, Fakultas Hukum, baik begini, kami akan temanya sama, temanya wisata dan pengembangan kesejahteraan, termasuk kesehatan psikososial tadi ya. Ada 2 jenis tema, temanya tidak kita tambah ya, kecuali tiba-tiba ada perintah dari pimpinan yang mendesak karena kerjasama dengan suatu wilayah tertentu ya. Karena memang USM ini lagi didatengin banyak orang ini untuk kerjasama ya. Tapi kami tentukan 2 itu ya. Kalau ternyata peminatnya banyak, kami akan tambahkan lokasinya dengan tema yang sama. Dengan tema yang sama. Jadi tidak ada tema yang lain. Jadi pendekatannya temanya sama ya. Tentu saja nanti diurutkan ya, mohon maaf nanti berdasarkan urutan. Kalau sudah 60, ya itu berarti yang 60 itu tempatnya di 2 tempat itu lagi di tadi, sedangkan kelebihannya ya di tempat yang kami tentukan. Kira-kira seperti itu anunya apa? Hanya berbeda lokasi, tapi temanya sama gitu. Makanya kami batasi tanggal 16 supaya kita segera bisa menyusun, menentukan apa perlu menambah lokasi atau tidak. Karena harus kita informasikan kepada Kaprodi. Kalau sudah lebih dari 60 kan, kita lihat layak nggak kalau daerah itu ditambah. Kalau nggak dibatasi ya, yang lebih-lebih itu terpaksa, mohon maaf ya, kalau nanggung jumlahnya, kalau masih bisa ditambahkan ke tempat yang lama, kita tambah. Kalau tidak ya mau tidak mau kan nanggung masa di satu KKN tematik cuma 5 orang misalnya gitu kan. Apa namanya tidak efisien gitu. Jadi gitu ya nanti kali tetap informasikan nanti tentang perkembangannya sehingga jelas nanti para mahasiswa akan dapat informasi apakah ada tambahan lokasi KKN atau tidak. Ini yang tertulis di kok ada 5. Bentar. Oh, kalau KKN reguler nanti ya setelah ini akan kami umumkan. Kemudian pendaftaran KKN reguler itu nggak susah kok kan, karena otomatis kalau tidak ikut KKN tematik, berarti dia ikut KKN reguler. Tinggal nanti kami berinformasi kapan harus membayar KKN-nya ini, biaya KKN dan kemudian mulai pembekalan dan seterusnya. Jadi yang kami sosialisasi ini adalah KKN tematik, sedangkan yang reguler nanti menyusul karena dilakukan nanti setelah UAS, tetapi pembekalannya sebelum UAS. Nanti setelah ini baru kami informasikan untuk KKN reguler, karena kalau sekarang nanti jadi rancu, pendaftaran yang ini adalah khusus untuk pendaftaran KKN tematik. Kemudian Ilkom, ya ini yang mata kuliah konversinya sudah ada yang diambil, jadi sudah saya sampaikan ya di semester sebelumnya. Kemudian boleh nggak di semester 6 ini dan seterusnya gitu ya. Itu haknya Kaprodi. Pertama, apakah mata kuliah itu termasuk mata kuliah yang ditawarkan untuk menjadi mata kuliah konversi. Itu di aturan IBKM. Yang kedua, eh, tinggal kalau ada biasanya Pak apa Kaprodinya pasti oke gitu. Masalahnya kalau nggak ada ya, kalau nggak ada kan perlu kebijakan khusus gitu. Mau ambil mata kuliah yang tidak ditawarkan untuk dikonversi. Pada umumnya mata kuliah yang ditawarkan untuk dikonversi itu kan mata kuliah yang sifatnya
mata kuliah apa namanya yang bukan keterampilan ya. Kalau di teknik sipil karena saya dari teknik sipil tidak mungkin mata kuliah konversi itu misalnya struktur beton nggak mungkin ya itu harus diajarkan di kelas dan ada tugasnya dan segala macam nggak mungkin dijadikan mata kuliah konversi. Tetapi kalau misalnya usaha jasa konstruksi gitu pengembangan wilayah itu kan bisa dikonversi karena itu bisa ditargetkan mahasiswa itu nanti akan belajar di lapangan untuk mata kuliah tersebut. Itu itu yang tahu persisnya Kaprodi ya. Jadi tolong Mas siapa nih? Namanya kok Blue Android nih. Namanya siapa ya? Ya itulah maksudnya ya. Baik, kemudian eh, material konversi pada teknik informatika. Oke. Berarti tidak dapat memilih lokasi ya. Ya, lokasinya cuma dua, Surodadi dan Semarang Timur. Ya. Ini Mas Raka bagus ini sebenarnya masukannya. Jadi mungkin saat ke depan ya akan kami buka. Sekarang kan kita bertahap ya. Kalau mahasiswa punya lokasi dan dia bisa mengajak teman-teman lintas disiplin ilmu, karena KKN itu kan lintas disiplin ilmu, kita akan terima. Tapi mungkin tidak di semester ini ya. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi bagus ini kalau Anda punya semangat begitu. Hmm. Ya, tentang tempat reguler, reguler juga kami tentukan nanti, sama ya. Sama juga kita tentukan, kami yang menentukan. Kemudian mahasiswa tinggal kalau reguler ya kami yang mengatur nanti ya, karena jumlahnya banyak sekali. Kalau tematik masih bisa kita atur-atur apa sedikit apa negosiasi, tapi hanya ditawarkan dua tempat itu ya. Tetapi kalau untuk reguler karena jumlahnya ratusan ya, bahkan beberapa waktu yang lalu 1.000 lebih, maka nggak bisa mau nggak mau kami yang mengatur tempatnya nanti, termasuk menentukan tempat dan segala macam. Sebagai gambaran ya, sampai semester ini yang reguler itu kelas pagi itu biasanya di luar kota ya, kamu di Demak itu atau kemarin di Ungaran, berarti nanti insya Allah di Ungaran lagi ya kita setidaknya 2 kali dan kita sudah MOU dengan sudah ya kerjasama dengan Kabupaten Semarang. Kalau yang kelas malam dipilihkan tempat yang di sekitar Semarang. Ya paling ya Semarang lah ya Semarang. Pokoknya di yang Semarang. Itu yang sebagai gambaran yang selama ini kami membuat kebijakan untuk tempat KKN reguler ya reguler. Kalau yang tematik boleh kelas pagi dan boleh kelas malam. Apa ini? Ya, mahasiswa milih salah satu dari dua tempat tadi ya. Kalau tidak Surodadi ya Semarang Timur. Hmm? Gini, ini ada pertanyaan apakah harus tinggal di tempat KKN atau tidak ya. Begini, kalau di itu kan sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya bisa dijangkau, tidak perlu nginep ya. KKN misalnya di Semarang Timur, di Kemijen misalnya Kemijen itu kan masih di Semarang banget ya. Di dekat Pasar Kobong itu. Apa? Pasar Kobong itu pasar apa ya? Ya pokoknya di sana lah gitu ya. Eh, kalau menuju kalau dari Pasar Johar menuju ke arah Umi Sula itu. Nah, gitu. Itu sana. Mm-mm. Jadi eh, tidak harus nginep ya, kecuali kemarin ada beberapa tempat di Ungaran untuk yang reguler. Karena kalau misalnya kegiatannya malam, kami sarankan untuk nginep. Karena tempatnya gelap, jalannya naik turun gitu kan. Tapi kalau bisa selesai kegiatan sore pulang aja gitu. Apalagi yang perempuan Apa ya kok disarankan kegiatannya jangan sampai malam gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Pak Andi, Rida, Rida Susi lagi. Anu, Pak Rektor Maaf Yuse. Maaf Bu Ika belum di mute. Baik. Kemudian apa ini? Apa ini? Banyak sekali. Ini.
Sebentar ya. Baik, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan sudah hampir sama ya. Ada, iya. Jadi kalau yang lainnya, misalnya ambil berapa 9 mata kuliah, yang tiga dengan KKN berarti 4 ya. Berarti kuliahnya ya lima mata kuliah. Yang lainnya tidak berkuliah. Tapi yang lainnya ya harus kuliah dong ya. Hmm, ya begitu jelas ya. Saya kira tempatnya untuk KKN tematik pilih dua tadi ya. Nah, di Google Form pilihannya itu. Kemudian untuk KKN reguler tuh nanti kami yang menentukan tempatnya. Ya, silakan terakhir ada yang ditanyakan. Baik, teman-teman semua, Bu Ika dan mungkin ada Bapak Ibu Kaprodi yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa melihat ini. Eh, saya kira cukup sekian sosialisasi ini. Kalau ada hal-halnya nanti bisa ditanyakan sehari-hari. Sedangkan lulusan kegiatan ini pertanyaan terakhir nih apa nih? Eh, setengah hari atau full ya itu nanti ada aturannya di dalam KKN itu. Silakan diatur. Ada satu tempat kan ada 20 orang. Silakan diatur bagaimana caranya. Satu dengan yang lain saling memberi keluasan dan juga satu yang lainnya saling memberi kontribusi. Ya, jadi alhamdulillah selama ini juga pelaksanaan KKN juga berjalan dengan baik. Kalau ada kesulitan dikomunikasikan di grupnya masing-masing gitu ya, supaya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari tim serta atas ada masukan? Cukup ya. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya segala mohon maaf. Mudah-mudahan cukup jelas. Dan kalau memang masih kurang jelas, nanti kita bisa menerima minta kita share saja nanti ini catatan saya ini supaya bisa diakses oleh mahasiswa ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.